Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan belajar bersama-sama pendalaman Alkitab. Dan di sini saya akan mengambil satu tema, yaitu gereja. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang gereja. Ya, yang pertama, ya, gereja yang berdasarkan pada kebenaran Alkitab. Ya, gereja yang berdasarkan pada kebenaran Alkitab adalah yang tegas mengajarkan dan mengkhotbahkan supremasi Alkitab. Ya, pertobatan, kelahiran baru, pertumbuhan rohani, penginjilan, etika Kristen, dan kedewasaan rohani. Ya, baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa gereja adalah yang mengajarkan kita sebagai anak Tuhan. Dia bisa mengajarkan kita bagaimana kita bisa bertobat, ya, lahir baru, ya, pertumbuhan rohani kita, dan kita juga bisa melakukan penginjilan dimanapun kita berada. Kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memiliki kedewasaan rohani dalam hidup kita. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar supaya kita bisa tahu apa tujuan kita di gereja. Jadi yang kedua, kita belajar bersama-sama, yaitu gereja yang meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Terus yang ketiga, gereja yang melakukan tugas penginjilan. Ya, kita lihat di Matius 28 ayat 19. Ya, yaitu penginjilan adalah tujuan utama berdirinya gereja. Ya, gereja itu ada karena gereja tidak aktif melakukan penginjilan adalah gereja yang mati dan gagal total. Ya, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar dan kita harus melakukan penginjilan dimanapun kita berada. Jadi gereja juga gereja yang Alkitabiah harus gencar memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang berdosa dan menyediakan segala kita melakukan penginjilan, kita memberitakan kabar keselamatan. Ya, kita harus diselamatkan orang-orang yang masih berdosa, dan kita harus melatih anggota-anggotanya agar mahir dan berani bersaksi. Ya, semua program gereja harus berorientasi dalam penginjilan. Jadi di mana kita sebagai hamba Tuhan, di mana gereja berada, maka di situ ada Injil harus diberitakan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Ya, sama dengan gereja yang di Suri
memiliki raga tanpa jiwa. Ya, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak melakukan penginjilan? Ya, saya ngajak kita semua supaya kita belajar untuk melakukan penginjilan dimanapun kita berada. Jadi gereja juga harus punya program untuk melakukan penginjilan atau memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Ya, gereja juga harus punya integritas untuk melakukan suatu program yang harus dilakukan. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang kita harus lakukan dalam gereja yaitu ya, kita sebagai orang Kristen juga harus belajar pendalaman Alkitab. Ya, jadi bagaimana kita harus melakukan penginjilan itu kalau gereja tidak punya otoritas untuk melakukan penginjilan. Ya, jadi yang keempat yaitu gereja yang mengadakan kelas-kelas pendalaman Alkitab. Ya, jadi salah satu tanda banyak gereja justru dia mengabaikan dan mengesampingkan program pendalaman Alkitab. Ya, dan menempatkan program panduan suara, musik, dan aksi-aksi sosial sebagai program utama. Jadi saya mengajak kita semua supaya kita lebih belajar lagi, supaya kita harus lakukan program yang ada di gereja supaya kita bisa belajar dan mengajar secara intensif di dalamnya sehingga anggota-anggota jemaat bertumbuh dan kuat dan mampu menjelaskan Alkitab kepada orang lain. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Yang kelima yaitu gereja yang inklusif dan bukan eksklusif. Ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita harus menjangkau semua golongan ras, suku, bangsa tanpa memandang muka. Ya, artinya bahwa gereja harus terbuka dalam pengertian mau menjangkau siapa saja yang mau bertobat. Ya, kita lihat di Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Yaitu ya, gereja harus terbuka dalam menjangkau orang-orang yang masih berdosa. Itu yang keenam, gereja yang mendisiplinkan jemaatnya. Ya, kita lihat di Matius 18 ayat 15 sampai 17. Jadi pada pagi hari ini kita harus belajar supaya kita menjadi seorang malak. Kita harus
buka gereja dan kita harus melakukan program yang ada di gereja supaya gereja kita lebih maju, dan kita sebagai hamba Tuhan kita harus melakukan program apa saja yang bisa kita lakukan di gereja tersebut. Baik, mungkin itu saja yang saya mengajarkan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.